Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Pak Guru Masrin pada pagi hari ini. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema pokok yaitu zakat fitrah. Nah, pelajaran kita kali ini anak-anakku yang soleh dan soleha yaitu zakat fitrah. Anak-anakku pasti sering mendengar kata zakat fitrah selama bulan atau menjelang hari raya Idul Fitri atau bulan Ramadan. Apa itu zakat fitrah? Mari kita pelajari bersama pengertian zakat fitrah secara bahasa dan istilah. Pengertian zakat fitrah secara bahasa. Zakat fitrah terdiri dari dua kata yaitu zakat dan fitrah. Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zaka yang berarti membersihkan atau mensucikan. Sedangkan kata fitrah berarti jiwa atau badan. Jadi secara sederhana, zakat fitrah itu mempunyai arti membersihkan fisik, badan, atau menyucikan jiwa. Sedangkan pengertian zakat fitrah secara istilah. Zakat fitrah adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat badan. Mengapa kita membayar zakat fitrah? Karena zakat fitrah bertujuan membersihkan jiwa atau badan seorang muslim setiap selesai mengerjakan puasa dan wajib membayarnya pada bulan Ramadan setiap tahunnya. Jadi seperti itu ya, bahwa kita sebagai umat muslim mempunyai kewajiban membayar zakat setiap tahun dan tepatnya di bulan suci Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Selanjutnya, ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah perlu kita pahami perintah Allah Subhanahu wa taala juga termasuk rukun Islam yang ketiga, di mana kewajibannya zakat ini dibebankan kepada semua orang Islam, baik kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, tua, muda maupun bayi, semuanya harus membayar zakat fitrah. Apa hukum zakat fitrah? Menurut Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa membayar zakat fitrah bagi orang Islam fardu ain atau wajib. Wajib dalam artian bahwa apabila kita tidak melaksanakan maka tentunya kita berdosa atau tidak atau memiliki utang sebagai tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus bagian dari tugas kita mensucikan diri sebagai umat muslim. Nah, kemudian anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya apa saja rukun-rukun zakat? Yang pertama, berniat ketika menunaikan zakat. Segala sesuatu yang kita lakukan, maka tentu harus diawali dengan niat. Kemudian, adanya muzakkih. Apa itu muzakkih? Muzakkih itu adalah orang yang membayar zakat. Kemudian yang ketiga, adanya mustahik. Nah, ini sering kita dengar, apa itu mustahik? Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Sebentar akan kita jelaskan satu persatu. Yang keempat, adanya barang atau harta yang dizakati. Tentunya harta yang dizakati adalah bahan makanan pokok ya. Makanan pokok diantaranya adalah
beras, gandum, dan lain sebagainya. Dan boleh dirubah dalam bentuk uang. Nah, kemudian takarannya untuk zakat fitrah 2,5 liter kilo 2,5 liter takarannya 2,5 kg per orang atau per jiwa, atau takarannya 3,5 liter per orang per jiwa. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tetapi waktu utama mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbit fajar Idul Fitri hingga menjelang sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu yang paling tepat. Nah, apabila zakat fitrah dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, maka zakat tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat fitrah, melainkan itu adalah merupakan sedekah biasa. Nah, selanjutnya anakku yang soleh dan soleha, kita akan uraikan satu persatu orang yang berhak menerima zakat. Nah, selanjutnya orang yang berhak menerima zakat yang pertama adalah fakir. Fakir yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, amil adalah orang yang mengelola atau mengumpul dan pembagian zakat. Dalam artian bahwa mereka yang diberi tugas adalah panitia untuk membagikan zakat fitrah setelah dikumpul dan kemudian disalurkan. Itulah tugas-tugas daripada amil zakat. Mereka ini adalah tergolong orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat, mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan baru menyatakan masuk Islam dan diragukan lemah imannya, maka mereka juga tergolong orang yang berhak menerima zakat. Dan yang kelima, rikob. Apa itu rikob? Rikob itu adalah budak atau biasa kita sering lihat adalah pembantu yang namun dalam tanda kutip bahwa rikob itu budak sahaya ya, yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Dan yang keenam, gharim. Apa itu gharim? Yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan tidak bisa melunasinya. Dalam artian bahwa dia berutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bukan berutang untuk kemaksiatan atau lain sebagainya. Nah, kemudian fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah, menyampaikan misi kebenaran. Mereka juga ini tergolong orang yang berhak menerima zakat fitrah ya. Dalam artian bahwa mereka ikut membantu berdakwah ke jalan Allah. Kemudian Ibnu Sabil, terakhir yang kedelapan Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Nah, di sini juga dapat diartikan bahwa apabila anak-anak yang orang tuanya kurang mampu dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka mereka ini juga tergolong orang yang berhak menerima zakat, ya. Jadi adik-adik, kalau orang tuanya tidak mampu, sudah tidak ada ayah dan ibu, namun masih memiliki kemampuan untuk dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan, maka mereka ini berhak mendapatkan zakat, ya. Ya, itu tadi penjelasan tentang orang yang berhak menerima zakat.
Nah, selanjutnya anak-anakku yang soleh dan soleha, kalau tadi dijelaskan bahwa ada 8 orang yang berhak menerima zakat, nah sekarang orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya tidak boleh menerima zakat. Dan yang kedua, orang yang tidak beragama Islam tentunya tidak boleh menerima zakat. Dan yang ketiga, orang yang badannya kuat dan bisa mencari penghasilan cukup. Itu ya, anakku yang soleh dan soleha. Selanjutnya, bagaimana cara membayar zakat fitrah? Nah, cara membayar zakat fitrah boleh dengan menyerahkan sendiri kepada yang berhak menerimanya, yang termasuk dalam 8 golongan, dan boleh juga kita berikan kepada panitia masjid, mushola atau madrasah yang menyelenggarakan pengumpulan zakat fitrah. Tidak perlu susah-susah dan bingung, karena dalam membagikan zakat fitrah tidak banyak lembaga atau panitia yang menangani masalah zakat fitrah. Hampir di seluruh masjid-masjid membentuk panitia zakat fitrah pada setiap tahunnya dalam bulan Ramadan maupun menjelang akhir bulan Ramadan untuk mengolah zakat fitrah. Jadi anak-anak yang saleh dan saleha, untuk membayar zakat itu sangat mudah, tinggal kita berkunjung ke masjid-masjid atau mendapatkan informasi dari tetangga atau masyarakat di sekitar kita bahwa lembaga panitia zakat itu di mana. Ya, itu anak-anakku yang saleh dan saleha tentang cara membayar zakat. Nah, dan yang terakhir, keutamaan membayar zakat fitrah. Tentunya zakat fitrah banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan. Di antaranya adalah menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya. Artinya bahwa di bulan suci Ramadan ini, di akhir Ramadan, tentunya dengan hikmah berbagi, maka setiap orang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan di akhir Ramadan. Salah satunya fakir-fakir miskin atau 8 golongan tadi yang berhak menerima zakat supaya ikut menikmati bagaimana indahnya dalam Islam, termasuk dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua, dapat membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Sifat kikir dan akhlak yang tercela, tentunya kita sebagai manusia, sifat-sifat tercela atau sifat kikir pasti ada dalam setiap individu. Oleh karena itu, hikmah daripada berzakat ini adalah membersihkan diri kita daripada sifat kikir dan akhlak yang tercela. Dan kemudian yang ketiga, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Dan yang keempat, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kekayaan yang Allah berikan kepada kita, maka patutlah kita sebagai umatnya untuk sebagai hambanya untuk senantiasa bersyukur melalui zakat fitrah. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, guna mencegah kejahatan yang timbul. Dalam artian bahwa dengan banyaknya pengangguran dan fakir miskin, ketika tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka akan ada potensi-potensi atau upaya yang akan terjadi di luar dugaan kita bahwa seharusnya dia baik namun menjadi jahat karena kondisi dan desakan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu keutamaannya adalah kita bisa mencegah kejahatan yang timbul dengan menunaikan zakat fitrah dan disalurkan pada orang-orang yang tepat. Jadi seperti itu ya anak-anak sekalian. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami dan disimak baik-baik tentang syarat dan ketentuan zakat fitrah dan pengertiannya. Alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.